Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nabila Indah Dahlia dengan NPM 2221486. Saya akan menjelaskan artikel ilmiah yang telah saya buat. Nah, di sini terdapat judul yaitu manfaat mengonsumsi wortel atau Daucus carota bagi kesehatan mata. Lalu di bawahnya terdapat nama saya yaitu Nabila Indah Dahlia dan instansi yaitu jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Dan selanjutnya ada email saya yaitu nabilaindahlia@gmail.com. Selanjutnya, abstrak. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah rendahnya pengetahuan masyarakat terkait cara mengonsumsi wortel atau Daucus carota yang sesuai dengan kebutuhan gizi tubuh agar dapat menjaga kesehatan mata. Alasan utama mengapa kondisi ini terjadi adalah banyak orang yang tidak merasakan dampak kesehatan mata secara signifikan setelah mengonsumsi wortel. Hal ini disebabkan oleh cara pengonsumsian wortel yang kurang baik. Nah, untuk memperbaiki hal tersebut, penelitian ini bertujuan memaparkan kandungan yang dimiliki wortel, manfaat mengonsumsi wortel, dan cara mengonsumsi wortel yang baik juga sesuai dengan kebutuhan gizi tubuh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan melalui pendekatan eksperimen. Sampel penelitian adalah wortel dalam dua kondisi berbeda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa wortel yang telah dimasak tetapi tidak dikupas kulitnya adalah wortel yang paling baik dikonsumsi karena sesuai dengan kebutuhan gizi tubuh, sehingga manfaat wortel akan terasa secara signifikan, terutama dalam hal menjaga kesehatan mata. Nah, selanjutnya terdapat kata kunci, yaitu manfaat wortel, kesehatan mata, kandungan wortel, dan cara mengonsumsi wortel. Selanjutnya pendahuluan. Mata adalah salah satu organ tubuh yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Manusia bisa menjadi makhluk yang lebih unggul dari makhluk hidup lainnya melalui penglihatan matanya. Setiap orang memiliki banyak kenangan dari petualangan hidupnya yang tersimpan dalam mata yang sehat. Mata yang sehat ialah mata yang terhindar dari berbagai macam penyakit atau gangguan. Ada banyak gangguan penglihatan seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan sebagainya. Perhatian lebih perlu diberikan dalam upaya mencegah dan mengobati kebutaan dan gangguan penglihatan. Perhatian tersebut bisa diupayakan melalui makanan yang sehat dan bergizi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Salah satu sayuran yang bisa menjaga kesehatan mata adalah wortel. Tanaman yang dikenal dengan nama wortel atau Daucus carota ini dibudidayakan sepanjang tahun, terutama di daerah pegunungan dengan iklim dingin dan lembab sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Ini menurut Lydia Mati tahun 2013. Tanaman wortel dapat tumbuh sepanjang tahun dan membutuhkan sinar matahari. Mirip dengan daun seledri, wortel memiliki batang daun basah yang tampak sebagai kumpulan pelupa atau tangkai daun di pangkal buah bagian atas atau umbi akar. Tanah harus terbuka dan subur untuk wortel. Ini menurut Tani tahun 2011. Wortel adalah tanaman 2 tahunan dengan siklus hidup 12 hingga 24 bulan. Tumbuhan ini menyimpan banyak karbohidrat dan mekar di tahun berikutnya. Dengan bunga berwarna putih, batang bunga mencapai ketinggian sekitar 1 meter. Nilai gizi sayuran ini sudah terkenal. Wortel memiliki tekstur renyah jika dikonsumsi mentah, warnanya kuning kemerahan atau jingga kekuningan, dan rasanya yang sedikit manis, sehingga wortel mungkin menjadi sayuran yang paling disukai anak-anak. Maka dari itu, ibu rumah tangga pun sering memasukkan wortel ke dalam menu masakannya. Karena wortel memiliki banyak kandungan gizi, maka akan menghasilkan manfaat yang sangat berlimpah, terutama dalam hal menjaga kesehatan mata. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membuat dan merumuskan hasil penelitian terkait manfaat mengonsumsi wortel atau Daucus carota bagi kesehatan mata. Penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan, dan memaparkan manfaat mengonsumsi wortel atau Daucus carota bagi kesehatan mata dan cara yang paling tepat untuk mengonsumsinya sesuai dengan kebutuhan gizi tubuh, serta prosedur memasak wortel yang baik. Selanjutnya, kajian pustaka. Sayuran wortel atau Daucus carota merupakan sumber provitamin A, vitamin B, vitamin C, dan unsur lain yang baik untuk kesehatan mata. Ini menurut Susanti tahun 2022. Umbi atau akar wortel adalah bagian yang bisa dimakan. Wortel memiliki batang pendek dan akar tunggang yang bentuk dan fungsinya berkembang menjadi umbi bulat memanjang. Umbi wortel memiliki kulit yang tipis. Wortel termasuk ke dalam tanaman famili Apiaceae atau umbelliferous. Ahli botani mengategorikan wortel atau Daucus carota ke dalam beberapa kategori, antara lain yang pertama Daucus carotalin, yaitu wortel jenis imperator yang memiliki umbi akar panjang dengan ujung meruncing dan rasa yang kurang manis. Lalu ada jenis centenang, yaitu wortel yang berasa manis dengan umbi akar berbentuk bulat panjang. Selanjutnya ada jenis mantes yang dihasilkan dari rangkaian kombinasi jenis wortel imperator dan centenang. Wortel centenang yang memiliki rasa paling manis dari ketiga jenis tersebut memiliki hasil atau output terbaik dan paling banyak dicari. Ini menurut Anggara tahun 2021. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif berorientasi pada fenomena atau gejala yang terjadi di sekitar atau lingkungan. Subjek penelitian adalah salah satu anggota keluarga, yaitu ibu. Sampel penelitian adalah wortel dalam dua kondisi berbeda. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan eksperimen yang bertujuan untuk mencari tahu cara mengonsumsi wortel yang sesuai dengan kebutuhan gizi tubuh dengan mencari kondisi tertentu seperti dari segi tekstur, rasa,
ini didapatkan dari eksperimen pertama yang tidak diberi pengaruh, yaitu wortel masih dalam kondisi mentah, dan eksperimen kedua yang diberi pengaruh, yaitu wortel yang dimasak terlebih dahulu. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah pedoman wawancara semi terstruktur dan dokumentasi menggunakan smartphone. Berdasarkan jenis instrumen yang digunakan, penelitian ini menghasilkan jenis data kualitatif. Analisis dan hasil penelitian. Berdasarkan hasil uji eksperimen terbatas yang dilaksanakan sebanyak 2 kali percobaan, diketahui bahwa pada eksperimen kedua, yakni wortel yang matang atau dimasak terlebih dahulu adalah wortel yang paling baik untuk dikonsumsi. Hasil uji statistika atas hasil eksperimen terbatas antara percobaan ke-1 dan kedua ini disajikan dalam tabel 1 berikut. Nah, dari segi tekstur pada eksperimen 1, yaitu wortel mentah memiliki tekstur yang keras atau renyah, sedangkan pada eksperimen kedua, yaitu wortel telah dimasak memiliki tekstur lembut atau lunak. Dari segi rasa, wortel mentah memiliki rasa yang manis, sedangkan pada wortel yang telah dimasak memiliki rasa yang kurang manis. Dari proses pengunyahan, wortel mentah sulit untuk dikunyah, sedangkan pada wortel yang telah dimasak itu mudah untuk dikunyah. Dari proses pencernaan, wortel mentah sulit untuk dicerna, sedangkan pada wortel telah dimasak itu mudah untuk dicerna. Tabel tersebut menunjukkan bahwa ketika mengonsumsi wortel yang masih mentah pada saat eksperimen terbatas, hasilnya itu kurang baik dikonsumsi bagi kesehatan tubuh, terutama pada kesehatan mata. Sebaliknya, ketika mengonsumsi wortel yang telah dimasak tapi tidak dikupas kulitnya pada saat eksperimen terbatas, hasilnya sangat baik dikonsumsi bagi kesehatan tubuh. Berdasarkan hasil uji eksperimen yang dilaksanakan 2 kali, diketahui bahwa tekstur yang lembut, rasa yang kurang manis, proses pengunyahan yang mudah, dan proses pencernaan yang mudah juga menunjukkan bahwa wortel tersebut sangat baik untuk dikonsumsi. Dengan demikian, cara yang paling tepat untuk mengonsumsinya sesuai dengan kebutuhan gizi tubuh adalah wortel yang telah dimasak tetapi tidak dikupas kulitnya. Nah, selanjutnya ada pembahasan. Di dalam pembahasan ini dibahas kandungan wortel. Wortel kaya akan kandungan nutrisi di dalamnya sehingga memiliki manfaat yang kaya pula. Salah satu kandungan nutrisi yang terdapat dalam wortel yaitu beta-karoten yang berperan sebagai antioksidan. Selanjutnya, ada beberapa nutrisi lain yang terkandung dalam wortel seperti serat, vitamin E, kalium, vitamin C, fosfor, kalium, protein, dan kalsium. Wortel juga hanya mengandung 41 kalori per 100 gram, sehingga wortel memiliki kadar kolesterol dan lemak yang rendah. Yang pertama, wortel sebagai sumber beta-karoten dan vitamin A. Sebuah fakta bahwa wortel dapat membantu meningkatkan kesehatan mata, menurut Dr. WPMD Brian S. Boxer, MD, wortel mengandung banyak beta-karoten dan vitamin A yang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kejernihan mata. Jumlahnya sekitar 8.285 IU beta-karoten dan 16.706 mg vitamin A yang keduanya ada dalam 100 gram wortel segar. Nah, yang kedua, wortel sebagai sumber antioksidan. Lutein adalah antioksidan kelompok karotenoid yang berkontribusi pada warna kuning, merah, dan oranye pada buah, sayuran, dan tanaman lainnya. Zeaxanthin adalah molekul karotenoid yang sering ditemukan berfungsi bersama lutein. Jumlah lutein dan zeaxanthin pada wortel mentah sebanyak 256 mikrogram, sedangkan jumlah lutein dan zeaxanthin pada wortel yang telah dimasak sebanyak 687 mikrogram. Banyak dokter mata menyarankan untuk mengonsumsi 10 mg lutein setiap hari agar meminimalkan gangguan mata akibat termaan. Nah, yang ketiga, wortel sebagai sumber vitamin C. Wortel mengandung 9% vitamin C menurut Research Description and Access, atau RDA. Vitamin C dalam wortel merupakan antioksidan larut dalam air. Nah, dibandingkan dengan cairan fisiologis lainnya, aqueous humor mata memiliki jumlah vitamin C yang lebih tinggi. Jumlah vitamin C dalam aqueous humor berkorelasi langsung dengan konsumsi makanan. Nah, yang keempat, wortel sebagai sumber vitamin E. Jumlah vitamin E pada wortel mentah sebanyak 0,66 mg, sedangkan jumlah vitamin E pada wortel yang telah dimasak sebanyak 1,03 mg. Nah, yang kelima, wortel sebagai sumber vitamin B kompleks. Nah, vitamin B kompleks yang meliputi vitamin B2, vitamin B6 atau piridoksin, asam folat, tiamin, dan asam pantotenat juga banyak terdapat pada ubi wortel. Wortel memiliki kandungan vitamin B2 sebanyak 0,058 mg pada wortel mentah, sedangkan pada wortel yang sudah dimasak mengandung vitamin B2 sebanyak 0,044 mg. Selain itu, terdapat vitamin B1 atau tiamin sebanyak 0,066 mg baik pada wortel mentah maupun wortel yang telah dimasak. Nah, yang keenam, wortel sebagai sumber mineral. Wortel mengandung mineral penting seperti seng, magnesium, tembaga, kalsium, potasium, mangan, dan fosfor. Seng dalam wortel mentah berjumlah 0,24 mg, sedangkan seng dalam wortel yang telah dimasak berjumlah 0,20 mg. Magnesium dalam wortel yang mentah berjumlah 12 mg, sedangkan jumlah seng dalam wortel yang telah dimasak berjumlah 10 mg. Tubuh membutuhkan 320-420 mg magnesium per hari. Selanjutnya, manfaat wortel. Mengingat pembahasan tadi mengenai banyaknya kandungan nutrisi dalam wortel, tidak mengherankan pula jika sayuran ini memiliki banyak manfaat kesehatan bagi mata. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama, menjaga kesehatan dan kejernihan mata melalui beta-karoten yang menyusun vitamin A pada wortel. Menurut penelitian yang dilakukan oleh British Ministry of Food, beta-karoten inilah yang menyusun vitamin A dalam wortel. Pigmen mata dibuat lebih jernih oleh zat ini sehingga memainkan peran penting dalam kesehatan mata. Emily Chu, Wakil Direktur Klinis Inggris di National Eye Institute, menyatakan bahwa vitamin A memiliki kemampuan mengubah cahaya yang masuk ke mata menjadi sinyal yang akan dikirim ke otak. Bahkan, di area atau lokasi yang agak gelap pun masih bisa melihat barang atau sekeliling berkat sinyal ini. Selain itu, Emily menjelaskan bagaimana kornea atau bagian depan mata dapat rusak secara bertahap jika tubuh tidak mendapatkan asupan vitamin A yang cukup dari makanan seperti wortel. Yang kedua, membantu untuk mencegah kerusakan mata yang disebabkan oleh radikal bebas melalui lutein dan zeaxanthin pada wortel. Nah,
Meskipun lutein dapat berfungsi sebagai antioksidan di bagian tubuh manapun, tetapi aktivitasnya paling banyak terjadi di mata. Hanya lutein dan zeaxanthin yang ditemukan di makula mata dari sekian banyak jenis karotenoid yang ada di dalam tubuh. Nah, makula merupakan pusat retina. Lutein berfungsi sebagai antioksidan pada mata dengan cara menurunkan aktivitas radikal bebas yang dapat membahayakan makula dan area mata lainnya. Lutein membantu penyerapan panjang gelombang cahaya biru yang merusak mata, bekerja sama dengan zeaxanthin. Radikal bebas merupakan zat reaktif yang dapat merusak jaringan. Lalu antioksidan ini yang berperan untuk membantu menetralkan aktivitasnya. Penting untuk mengonsumsi antioksidan ini untuk meminimalkan jumlah radikal bebas. Nah, selanjutnya yang ketiga, mencegah katarak dan degenerasi makula melalui senyawa lutein, zeaxanthin, vitamin E, vitamin C, dan seng pada wortel. Senyawa lutein dan zeaxanthin merupakan karotenoid, yaitu pigmen alami yang terdapat pada makula atau bintik kuning dan diketahui efektif menghentikan reaksi oksidasi pada membran sel yang mata. Selain itu, dapat menangkap radikal bebas yang diakibatkan fotooksidasi atau penyebab katarak. Nah, risiko katarak nuklir ditemukan berkorelasi terbalik dengan dia tinggi lutein zeaxanthin dalam studi HYNPV et al. Makan makanan yang kaya akan lutein dan zeaxanthin mengurangi kejadian degenerasi makula berdasarkan terbitan studi American Journal of Epidemiology Ophthalmology. Selanjutnya, vitamin E juga berfungsi melindungi asam lemak dari oksidasi yang merusak. Mengingat tingginya konsentrasi asam lemak di retina, vitamin E sangat penting untuk menjaga kesehatan mata dari katarak. Menurut penelitian oleh Taylor et al. Diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition, wanita di bawah usia 60 tahun yang mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C seperti wortel setiap hari dari diet mereka selama 13 hingga 15 tahun secara signifikan lebih kecil kemungkinannya untuk mencegah salah satu jenis katarak. Nah, kesehatan struktural retina, sel, dan protein mata dijaga oleh seng. Seng memfasilitasi pergerakan vitamin A dari hati ke mata. Asupan gizi vitamin A tidak akan bisa mencapai organ mata jika tidak ada seng. The American Optometric Association pun mengklaim bahwa seng dapat bermanfaat bagi mereka yang menderita degenerasi makula yang diakibatkan oleh penuaan. Yang keempat, mencegah efek silau dan sensitif terhadap cahaya melalui vitamin B kompleks pada wortel. Mata yang sering silau dan sensitif terhadap cahaya dapat terjadi akibat kekurangan vitamin B kompleks. Nah, kurangnya jenis vitamin B2 akan mengakibatkan gangguan ini. Iritasi mata juga bisa sering terjadi karena kekurangan vitamin B kompleks, terutama dari vitamin B2. Vitamin B1 atau tiamin dapat mencegah gangguan nistagmus. Nistagmus merupakan kondisi di mana mata bergerak tidak terkendali, seperti ke kanan dan ke kiri, serta naik turun. Nah, yang kelima, mencegah mata berdenyut melalui magnesium pada wortel. Dalam kaitannya dengan mata, mineral yang sekarang banyak diteliti ialah magnesium. Para ahli kesehatan mata semakin berpendapat bahwa kekurangan magnesium adalah salah satu penyebab mata berdenyut. Meskipun terdapat banyak penyebab mata berdenyut seperti stres, kontak langsung dengan polutan seperti debu atau asap rokok, dan lainnya, para ilmuwan telah mengidentifikasi kekurangan magnesium sebagai salah satu penyebab utamanya. Nah, kemudian ada cara mengonsumsi wortel. Wortel bisa dikonsumsi secara mentah maupun matang atau dimasak terlebih dahulu. Namun, ada baiknya dikonsumsi setelah matang. Karena menurut MERS dalam Journal of Food Science and Technology pada tahun 2012 menemukan bahwa dinding sel wortel yang mentah lebih keras dibanding dinding sel wortel yang telah dimasak. Akibatnya, menghambat proses pengubahan lebih dari 25% beta-karoten menjadi vitamin A. Sementara itu, tubuh akan mampu mengubah lebih banyak beta-karoten menjadi vitamin A dengan melarutkan sebagian dinding sel saat wortel sudah dimasak. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal tersebut juga disebutkan bahwa wortel yang dibiarkan tidak dikupas saat dimasak, kandungan antioksidan dari umbi-umbian ini bisa meningkat hingga 3 kali lipat. Nah, karotenoid adalah antioksidan yang ditemukan dalam wortel. Menurut Food and TV, memasak makanan terlebih dahulu dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk menyerap karotenoid. Namun, dianjurkan untuk tidak memasak wortel dalam waktu lama. Untuk menambah nilai gizinya, sayur berwarna oranye ini cukup direbus hingga empuk. Menurut Saina Komar Adli, ahli diet Piedmont Health, jika sayuran dimasak terlalu lama, nutrisinya bisa hilang dan menyebabkan masalah kesehatan kronis. Dua cara utama memasak sayuran adalah memasak kering dan memasak dengan sedikit air. Nah, sebelum dimasak, wortel harus dicuci bersih. Kulit wortel dapat membantu mempertahankan banyak nutrisi saat dimasak, sehingga tidak perlu dikupas. Selain itu, ada metode memasak wortel tanpa air seperti memanggang, mengukus, dan membakar. Selain itu, wortel dapat dimasak dengan cara direbus atau ditumis dengan sedikit air hingga lunak dan siap untuk dimasak. Pada penelitian kali ini, cara yang digunakan untuk memasak wortel adalah dengan merebusnya, tetapi kulitnya tidak dikupas. Adapun prosedur merebusnya sebagai berikut. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 buah pisau, 1 buah garpu, 1 buah sendok saring, 1 buah talengan, 3 buah wortel, 1 buah mangkok, 1 buah panci berisi air bersih secukupnya, dan air bersih secukupnya untuk mencuci wortel. Langkah pertama, cuci wortel dalam air yang bersih. Setelah wortel bersih, langkah selanjutnya potong bagian wortel yang tidak digunakan. Langkah selanjutnya, belah wortel menjadi 4 bagian. Setelah menjadi 4 bagian, iris wortel berbentuk memanjang. Lalu sisihkan wortel yang telah diiris yang akan dikonsumsi secara mentah. Langkah selanjutnya, nyalakan kompor. Lalu rebus air hingga mendidih. Setelah air mendidih, masukkan wortel yang telah diiris. Rebus wortel dengan durasi 5-10 menit.
Untuk lebih mengetahui kematangan wortel, tutup wortel menggunakan garpu. Jika sudah empuk, maka tandanya wortel sudah matang. Lalu matikan kompor. Lalu ambil wortel menggunakan sendok saring, tiriskan, lalu masukkan ke dalam mangkok. Lalu di sini sudah ada wortel yang masih mentah dan yang sudah dimasak. Ini adalah dokumentasi wawancara dengan ibu saya sebagai subjek penelitian. Nah, selanjutnya ada penutup atau simpulan. Terdapat beberapa kandungan wortel yaitu beta-karoten dan vitamin A, antioksidan, vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, dan berbagai mineral. Selain itu, terdapat banyak manfaat apabila mengonsumsi wortel, yaitu menjaga kesehatan dan kejernihan mata, membantu untuk mencegah kerusakan mata yang disebabkan oleh radikal bebas, mencegah katarak dan degenerasi makula, mencegah efek silau dan sensitif terhadap cahaya, dan mencegah mata berdenyut. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa cara mengonsumsi wortel yang paling tepat adalah dengan memasaknya terlebih dahulu. Khususnya dalam penelitian ini menggunakan teknik merebus. Namun, merebusnya pun dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jika terlalu lama merebusnya, nutrisi yang terkandung dalam wortel akan larut bersama air. Ketika wortel masih banyak mengandung nutrisi, maka manfaat yang timbul juga akan banyak dirasakan. Nah, ini merupakan daftar pustaka dari artikel ilmiah ini. Nah, sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.